Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di majelis ibu kita. Alhamdulillah tanpa terasa konsentrasi ini. Iya, sekarang ini asasikan. Alhamdulillah. Ini pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fiddin, belajar agama, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama DKI mengucapkan terima kasih kepada para agnia, para donatur yang senantiasa berkontribusi untuk kegiatan masjid ini. Alhamdulillah kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan masjid ini alhamdulillah makbul dengan kegiatan. Mudah-mudahan ini semua menjadikan amal jariah kepada siapapun yang berpartisipasi dengan kegiatan. Selanjutnya ibu sekalian, insyaallah di bulan depan ada kegiatan di bulan Agustus kita, di mana kegiatan kita masalah yang kemarin direncanakan di bulan kemarin insyaallah dilanjutkan di bulan Agustus, dan mungkin nanti ada kegiatan baksos tukang lebaran insyaallah, juga ada kajian Islam insyaallah. Mohon doanya, mohon dukungannya untuk kegiatan ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tidak banyak lebar yang saya sampaikan karena alhamdulillah Ustaz sudah hadir supaya yang memperolehkan amal kos, jadi tidak meluangkan waktu. Jadi kita simak kaidah-kaidah yang akan disampaikan Ustaz. Sekarang hadis keberapa Bu? Hadis keberapa? Hadis ke-8 ya Bu ya? Namun hadis ke-7 hilang nyamunya, yang ada catat nyamunya. Insyaallah ada rekamannya nanti di YouTube insyaallah. Untuk mereview silakan dibuka lagi sehingga kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya makin bertambahnya usia kita, makin bagus amalnya, makin baik amalnya. Dan itulah yang Nabi sabdakan bahwa yang terbaik itu adalah orang yang panjang usianya dan bagus amalnya. Dari mana bagus amal itu? Dari hasil ilmu yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Baik, tanpa panjang lebar, kalau Ustaz sudah hadir, kita silakan Pak Ustaz, Pak Yadwal dan Syukur. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamah Ibu. Sa cikenenya tepang teu karaos nyarelek waktu teh betah teuing di alam dunia. Ayeuna urang dugi ka hadis sabaraha Ibu? Hadis ka-8. Ari hadis nu ka-7 ningat keneh. Masih kene uningat tapi hilap kene. Aduh. Hilap kene. Nah, hadis nu ka-7 masing sahajalmi anu ngucap la ilaha illallah teras anjeunna kufur kana sagala rupi anu disembah salian ti Gusti Allah, maka haram hartana getihna anapun hisabna disanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna hadis nu ka-8 Ibu hadisna ti Abdullah ibn Umar.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bu'istu bisayfi, aku telah diutus dengan pedang. Baina yadai sa'ah, di hadapan hari kiamat. Hatta ya'budullaha, sehingga mereka menyembah kepada Allah wahdah saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Bi an yaqulu, agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Anu kahiji ibu, bu'istu bisayfi, aku diutus dengan pedang. Maksudnya naon eta teh Bu? Aku diutus, siapa yang mengutus? Allah. Makanya Nabi itu disebut Rasulullah, utusan Allah. Diutus dengan apa? Dengan pedang. Kalau Nabi diutus oleh Allah dengan pedang, berarti eta teh aya ibadah yang harus dilakukan dengan pedang itu. Nah, kira-kira pi ibadah ku pedang teh naon ibu? Ngadekan tangkal jauh. Artinya apa? Senjata saja ibu, pedang itu bisa menjadi sarana kita bertakarub kepada Allah itu. Pertama, dengan pedang, dengan pisau, dengan kampak, dengan golok, orang bisa mencari nafkah. Jadi ibadah tuh Bu, ibadah. Anu kedua, biasa mencit Idul Adha janten. Nah, puncakna ibu ibadah dengan pedang itu yaitu jihad. Jadi jihad itu apa? Memerangi musuh Allah, yaitu orang-orang kafir, untuk meninggikan kalimat Allah. Eta jihad. Asal kata jihad tina kalimat jahada yajhadu. Hartosna naon? Bersungguh-sungguh. Nanti muncul kalimat ijtahada yajtahidu, sama itu pun bersungguh-sungguh. Cuma bedanya apa? Kalau ijtahada yajtahidu itu bersungguh-sungguhnya dalam konteks ilmu. Tapi kalau jahada yujahidu jihadan, bersungguh-sungguh dalam konteks militer perang. Makanya Islam ini tegak dengan dua hal, kata para ulama. Islam itu tegak dengan dua hal. Yang pertama tegak dengan tintanya ulama, yang kedua dengan darahnya para syuhada. Kalau ulama dan syuhada sudah tidak ada, runtuh bangunan Islam itu ibu. Makanya ulama dan para mujahidin itu akan selalu ada sampai hari kiamat kelak. Untuk apa? Menjaga agama kita. Ngarah teruntuh agama orang. Nah, pakarosanana ibu, orang melebetna ka ulama atau ka para syuhada. Sanes duanana, naon atuh urang teh? Ah, abi mah cacing jauh we cenah anak bawang. Nah, ada juga ibu istilahnya mujahadah dalam Islam itu yang konteksnya lebih luas. Apa? Bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Mujahadah. Nah, orang mah kadinya orang mah ulama sanes, mujahid sanes, atau siatu orang mah bersungguh-sungguh dina memperbaiki diri ibunya. Aya urang di jihad ibu, ngaji poe Ahad. Eta ge jihad sami. Makanya dalam kondisi tidak berperang seperti kita, jihad yang paling utama itu adalah menuntut ilmu. Jadi kita itu sedang menuntut ilmu, ini sedang jihad ini teh. Ngan urang mah sanes poe Ahad. Rabu, jadi naon singkatanana tuh? Jibu ngaji dinten
Rabu ya. Jibok ya. Aya jimat. Ngaji poe Jumat. Aya jitu, ngaji poe Sabtu. Aya suling gitu ya. Subuh keliling. Kalau mau keliling na maghrib maling, maghrib keliling ya gitu. Jadi maling, suling jeung maling. Jadi ibu jihad karena dia perintah Allah untuk menegakkan kalimat Allah berarti ibadahnya. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, baca Quran, infak, sedekah. Ada peran berupa ibadah yaitu jihad. Karena itu perintah Allah. Makanya jihad itu ibu nih garis bawahi bagian dari syariat Islam, bukan budaya, bukan. Gitu. Ada sebagian orang yang menganggap jihad itu budaya Islam. Bahkan yang lebih ekstrim menganggap jihad pangkal dari ekstremisme dan terorisme. Eta dorakana kacida ikutan. Ya, anu nuduh-nuduh jihad sebagai pangkal terorisme itu dorakana kacida. Eta geuning cenah sok ngaledakeun bom di dieu eta mah teroris lain jihad. Itu mah teroris berkedok mujahidin ya, itu saja. Yang diperbaiki itu adalah manusianya, jangan dipermasalahkan konsep jihadnya. Cuma ibu, jihad dalam arti perang itu kewajiban laki-laki. Kalau perempuan jihadnya apa tuh? Mengurus rumah tangga. Apa coba? Siti Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau perempuan ada jihadnya? Ada, tapi jihad gak ada perangnya. Apa jihad gak ada perangnya ya Rasulullah? Haji mabrur. Nah itu ibu. Jadi jihad ibu perempuan itu haji mabrur. Sanes haji mabrur katanya. Mabrur. Aduh terus haji tajan. Aya nu atos aya teracan, anu teracan didoakeun enggal haji. Tahun payun insyaallah. Di mana atosna nya ti Gusti Allah. Langsung daftar langsung berangkat ibu mah. Kumaha we carana nya? Ongkosna di mana ti Gusti Allah mata aya istilah haji kos hasio. Haji ongkos dikasih gitu. Nah jadi ibu hati-hati nih, jangan sampai termakan isu ya, seolah-olah jihadnya terorisme, jihadnya kekerasan. Ibu, agama mana sih yang mengajarkan perang tapi penuh kasih sayang, penuh adab? Islam ibu mengajarkan jihad jangan membunuh perempuan ya, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang tua yang tidak ikut berperang, para pendeta yang bersembunyi di tempat ibadah mereka, bahkan binatang ternak tidak boleh dibunuh, rumah-rumah tidak boleh dihancurkan, pohon-pohon tidak boleh ditebangi. Itu jihad dalam Islam. Bandingkeun jeung Israel ayeuna tinggal ibu. Perang di Palestina sagala dibabat. Sampai Gaza itu habis sekarang rumahnya itu. Anak-anak kecil dibantai, wanita dibantai, diperkosa. Apa yang disisakan? Nah itulah kejahatan perang Amerika dan Israel hari ini. Kalau misalnya jihad di dalam Islam tidak diajarkan kepada anak-anak kita, ibu, nanti anak-anak kita hanya akan mengenal perang yang penuh kebiadaban seperti Israel itu. Anak kita nanti tidak tahu kalau di dalam agamanya ada konsep berperang yang penuh dengan adab, penuh dengan akhlak, penuh dengan kasih sayang. Makanya ibu, anak-anak itu siapkan generasi itu supaya ilmu mereka kuat, iman mereka kuat, plus fisiknya pun kuat. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan berjihad di jalan Allah. Bahkan ibu,
Kalau satu negara Islam diserang dari luar oleh orang kafir, itu menjadi wajib untuk semua kaum muslimin yang ada di dalamnya, termasuk perempuan pun boleh berjihad kalau diserang itu. Nah ini Ibu, tema jihad ini sekarang mah sudah jarang dibahas dalam kajian-kajian. Jadi semangat umat Islam luntur, jadi lemah. Seolah-olah ibadah dengan ngadek sholat Ibu. Suatu hari Imam Ibnu Mubarak itu Ibu mengirim surat kepada Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad hanya sholat di Masjidil Haram Bu, ngadoa nangis ka Gusti Allah di Masjidil Haram. Sedangkan Imam Ibnu Mubarak sedang berjihad. Maka Imam Ibnu Mubarak menulis surat kepada Imam Fudail bin Iyad. Ketika dibaca oleh Imam Fudail bin Iyad, isinya seperti ini: wahai hamba dua tanah suci, kalau engkau melihat kami di medan perang, maka engkau tahu sebetulnya engkau hanya bermain-main saja dalam ibadahmu itu. Pipimu basah dengan air mata, sedangkan tubuh kami bersimbah darah dan keringat. Membaca surat itu, Imam Fudail bin Iyad langsung pulang ke rumah, menyiapkan kuda, baju besi dan pedangnya, dan dia pun pergi ke medan jihad. Jadi jangan dibandingkan orang yang sholat ngadeg di masjid dengan mereka yang berjuang fisabilillah, itu pahalanya beda. Ya, makanya Ibu, orang-orang yang syahid di jalan Allah itu sekarang sudah ada di surga mereka itu. Padahal belum kiamat, tetapi ruhnya sudah berada di mana? Di surga. Dan Allah bertanya kepada mereka, kalian ingin apa? Mereka menjawab apa? Aku ingin hidup lagi ya Allah, supaya aku merasakan kesyahidan yang kedua kalinya. Saking nikmatnya, dalam hadis Imam Nawawi Riyadhus Shalihin Ibu, orang yang mati fisabilillah itu kematiannya hanya seperti digigit semut saja. Bayangkan, lamun urang ke maut ibunya, apa nyerina Ibu? Nyeri tata dicabut nyawa Bu. Sampai Nabi saja pingsan, sakitnya. Tapi mereka yang terbunuh di jalan Allah itu seperti digigit semut. Ibu pernah digigit sireum alit, ulah sireum karangan alit, cutut siga gitu Ibu. Makanya mereka kalau bangkit lagi, mereka ingin mati syahid lagi, kemudian ingin dibangkitkan lagi, ingin mati syahid lagi, saking nikmatnya mati syahid itu. Oleh sebab itu Ibu, Nabi mengatakan apa? Siapa yang belum pernah berjihad, kemudian tidak terbesit dalam hatinya untuk mati berjihad, maka dia akan mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Harus ada keinginan mati syahid dalam hati kita. Kalau nggak ada sama sekali, kita mati di atas cabang kemunafikan. Makanya minta kepada Allah agar diberikan mati syahid. Nabi mengatakan, siapa yang meminta mati syahid kepada Allah, jujur dari dalam hatinya, Allah karuniakan kepada dia mati syahid walaupun mati di atas tempat tidurnya. Gitu ya. Nah, ini nama cita-cita wehulanya. Nah Ibu, mati syahid itu, jihad itu puncak keislaman. Dasarnya tauhid, la ilaha illallah, puncaknya apa? Jihad fisabilillah gitu. Nah jadi Ibu, bu'istu bisayf itu, aku diperintahkan dengan pedang itu, maksudnya aku diperintahkan berjihad. Hadis ini Ibu, faidah yang kedua dari hadis ini apa? Dalam hadis ini ada isyarat bahwa Nabi itu adalah, Nabi Muhammad itu adalah penutup para Nabi. Makanya beliau mengatakan, aku diutus di hadapan hari kiamat. Maksudnya apa? Beliau adalah Nabi terakhir, penutup Nabi. Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau ada yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia bukan muslim. Dia bukan muslim agamanya. Seperti apa ibu, agama apa yang mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad? Agama Ahmadiyah. Atas agama Ahmadiyah. Nah, Ahmadiyah itu ibu bukan Islam. Kenapa? Karena mereka mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad dari Lahore, India. Sudah meninggal sekarang, Pak. Nah, mereka itu menganggap Mirza itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Dan ibu tahu Ahmadiyah itu dibuat oleh Inggris. Untuk apa? Untuk mengadu domba umat Islam. Gitu. Karena dulu kan India dijajah Inggris ya. India itu kan negara persemakmuran seperti Malaysia. Jadi kemerdekaannya diberikan oleh Inggris. Tidak seperti kita kan berjuang gitu ya, berjihad. Kalau Malaysia, India itu diberi kemerdekaannya, disebut negara persemakmuran Inggris. Nah, untuk melemahkan umat Islam di India, maka Inggris membuat Ahmadiyah itu sehingga berpecah. Nah, lamun di Bandung mah pusatna di Jalan Pahlawan. Cikutra ibu. Ya, pamilu ka Cikutra di Bandung aya Masjid Ahmadiyah. Nu salatna marani nawe ngumpul. Nu lain mah teh kene. Nah, mereka itu bukan Islam walaupun mengaku-ngaku apa? Islam, tapi bukan Islam. Karena orang yang mengatakan ada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat itu kafir, karena Nabi mengatakan ana khatamun nabiyyin, aku nabi terakhir, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah aku wafat. Jadi hati-hati ibu dengan ajaran Ahmadiyah ya, itu sudah ditetapkan sebagai ajaran sesat oleh MUI gitu. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi bersabda seperti ini ibu, aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, kata Nabi. Artinya jarak Nabi dengan hari kiamat itu dekat sekali. Berarti ibu ini teh akhir zaman. Sakedap deui kiamat orang teh. Kita kiraha kiamat nabu dukanya da kantos dening Nabi ditaros ku malaikat Jibrilnya, Muhammad hari kiamat teh iraha. Saur Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Jadi Nabi pun tidak tahu kiamat datangnya kapan, tapi kata Nabi, aku dengan kiamat itu seperti ini, seperti jarak ujung telunjuk dengan jari apa? Tengah, begitu dekat ibu. Makanya tanda-tandanya sudah banyak sekarang. Contohnya apa ibu? Banyak pembunuhannya. Di Bandung menuju seueur begal aya teh ibu. Seueur begal sabaraha urang nu dibegal, aya nu di ieu kamari nu di naon teh driver ojol nuju ngagoler di warung capek digorok. Dicanak motor jeung HP. Ada seorang anak membunuh ibunya, Bu. Membunuh ayahnya. Orang tua yang memperkosa anaknya, ayah kandung memperkosa anak kandung, banyak kan. Aduh, ayeuna ibu LGBT sekarang sudah banyak merajalela. Ibu lamun ayah LGBT di lingkungan orang kusir, tong dianggap. Mereka itu ibu predator, bahkan korbannya anak-anak. Banyak anak-anak yang menjadi korban mereka itu. Mereka mah tidak pandang bulu ibu. Rek aki-aki, rek pemuda, rek anak-anak. Ada seorang bayi 1 tahun ibu diadopsi oleh LGBT di Amerika itu. Ayah ke-1, ayah ke-2. Si bayinya meninggal.
Eta si ayah ke satu ayah kedua na pura-pura cenah ieu budak teh disoledat di WC ibu. Ari teh naon ibu disodomi oleh mereka. Bayi 1 tahun sampai meninggal dunia. Pas diselidiki oleh polisi ternyata jadi korban sodomi orang tuanya itu, orang tua puputnya, nu LGBT. Maka ibu Presiden Putin menetapkan LGBT itu teroris internasional. Pak Presiden Prabowo pun mengatakan ancaman negara non militer jangan dinormalisasi. Banyak yang kemudian HIV sekarang itu dari LGBT itu. Bahkan ada yang ususnya sampai keluar dari anusnya 30 cm, membusuk dan tidak bisa dioperasi, ditetek betungtung nanti. Ada istri yang kena HIV ternyata suaminya selingkuh nanti lain ka istri ka lalaki deui. Nya homo ibu. Anu kitu teh dina Al-Qur'an mah sama dengan kaum Nabi Lut. Gitu. Hukumannya apa? Hukumannya dilempar dari ketinggian. Kalau sudah jatuh kemudian dilempar batu. Itu hukumannya seperti itu di dalam Islam. Nah sekarang MUI sedang mengusahakan kepada DPR supaya LGBT ini terkena hukum pidana. Nanti di penjara, mudah-mudahan ibu diterima usulannya. Hanya HAM saja, hak asasi manusia yang menolak ibu. Anehnya hak asasi manusia teh hanya fokus kepada pelaku kejahatan, melindungi pelaku kejahatan, tapi korbannya tidak pernah dilindungi oleh hak asasi manusia. Karena hak asasi manusia mah itu agama baru, tujuannya apa? Meninggalkan aturan Allah hak asasi manusia itu. Jadi jangan tertipu lah. Maka Kementerian Hak Asasi Manusia di Indonesia gawena sok naon eta teh. Kerjaannya apa itu? Kementerian Hak Asasi Manusia itu enggak ada. Cuma menghabis-habiskan anggaran saja. So, korban-korban pembunuhan ada 3 diusut. Munir sampai sekarang siapa yang membunuhnya tidak pernah diusut. Ya. Siapa lagi Ibu Masina sampai sekarang siapa pembunuhnya tidak pernah ketemu. Kasus Tanjung Priok tidak pernah ketemu sampai sekarang. Mana HAM-HAM itu? Kan tidak pernah ketemu. KM50 kemarin siapa pelakunya kan tidak pernah dibongkar. Jadi HAM itu ibu nggak ada manfaatnya. Ya di dalam Islam orang yang membunuh itu hukumannya apa ibu? Dibunuh lagi. Ya. So itu bayangkan kalau peristiwa pembunuhan itu menimpa keluarga kita, nauzubillah. Kira-kira kalau menimpa keluarga kita hukuman yang setimpal untuk pembunuh apa ibu? Penjara 20 tahun? Atuh bu enteng kene. Baru di penjara nanti di Paraban. Di mana Parabna? Tina pajak, ari pajak di mana? Di kurang-kurang kene ibu. Maraman penjahat kurang teh. Bayangkeun ari manehna ngabunuh keluarga urang. Maka dina Islam mah lamun main paehan deui. Lamun perkosa dirajam dikeun kamal tah adilna Islam teh ibu. Nah, jadi ini Bu ciri-ciri kiamat itu anak durhaka kepada orang tua, pembunuhan di mana-mana, zina di mana-mana sekarang mah ibu. Pezinahan itu. Ngerilah kita teh mendekati akhir zaman. Cuma itu pertanyaannya, kita mengalami kan nanti kiamat itu? Tidak akan mengalami. Setiap orang yang punya iman di dalam hatinya tidak akan merasakan kiamat insya Allah. Nabi mengatakan kiamat itu hanya akan menimpa manusia terburuk yang hidup di muka bumi. Sampai ada hadis ibunya menjelang hari kiamat nanti, lamun ayat pameket ngariung, ayat istri ngalangkung, daerah berhubungan seksual di situ juga. Itu saking jeleknya nanti kondisi hari kiamat. Makanya yang akan merasakan kiamat itu hanya orang-orang kafir saja. Adapun orang-orang beriman semua
semuanya akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi mengatakan kiamat tidak akan terjadi sampai di muka bumi ini tidak terdengar lagi kalimat Allah disebut. Maka salami adan, salami ayat sholat, salami ayat ngaos Quran, ibu, kiamat tidak akan terjadi. Makanya jalma-jalma non muslim teh kudu nganuhunkeun ka umat Islam teh. Lantaran lamun umat Islam tos teu aya hancur bumi teh, ibu. Kumandang adan sudah tidak terdengar, hancur nanti bumi ini. Alhamdulillah ieu mah masih aya kumandang adan. Nah, ibu, jadi kiamat itu dengan diutusnya Nabi Muhammad itu tanda bahwa sebentar lagi akan datang. Kemudian berikutnya apa lagi? Nah, jihad sudah ya. Nah, di sini dalam hadis ini ada tafsir untuk ibadah. Apa tafsir dari ibadah itu? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dari mana ini diambil? Dari sabda Nabi ini, aku diutus dengan pedang di hadapan kiamat sehingga manusia beribadah kepadaku saja dan tidak menyekutukan aku. Jadi ibadah itu intinya apa? Mentauhidkan Allah. Jadi tauhid itu inti dari ibadah. Dan kalau sudah mentauhidkan Allah, berarti konsekuensinya apa? Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Emang ayat itu cenah Pak Ustaz anu mengucapkan la ilaha illallah tapi masih syirik, ngaku Islam masih syirik, seueur ibu, seueur. Coba lihat, ada orang yang mengatakan seperti ini. Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, om swastiastu. Sakadamun kitu ibu. Ari eta hukumna naon ibu? Si eta teh agamana naon atuh sabenerna? Campur aduk si kanatena. Koktail ibadah. Ibu, ari salam teh ibadah sanes dina Islam. Doa bukan? Ari ngadoa ka saha? Ari om swastiastu ka saha? Namo buddhaya ka saha? Buddha atau tidaknya? Orang Buddha, om swastiastu orang mana? Hindu. Tapi dia mengaku sebagai apa? Muslim. Tapi akidahnya campur aduk, tidak berlepas diri dari kesyirikan, sampai puncaknya mengatakan semua agama benar. Kabeh asup surga, rugi atuh orang, kabeh asup surga mah. Rugi teh ibu lamun semua orang apapun agamanya masuk surga semua. Nya rugi ibu, bayangkeun ibu bandingkeunnya orang sholat 5 waktu. Teu acan sholat sunnah. Nah. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Ibu punya uang melebihi nisab atau nisab ke atas harus zakat. Kemudian punya uang lagi berangkat haji bari jeung jauh. Engke di surga papanggih jeung jalmi nu ibadahna saminggu sakali bayang. Eta ge lamun purun. Lamun teu purun mah hoream we baru saminggu sakali oge. Apal siga kitu mah ibunya. Apal kabeh rek asup ka surga geus we baheula teh di alam dunya ibadah teh saminggu sakali atuh urang teh. Teu kudu unggal pusing ibadah. Kan rugi ibu kalau semuanya masuk surga. Tidak adil Allah itu ya. Iya, kalau semuanya masuk surga. Ari di dunia amalna beda, ari di akhirat kabeh asup surga atuh rugi urang teh ibu. Nah, makanya surga itu hanya diberikan kepada orang-orang muslim yang beriman kepada Allah. Selain muslim gak ada yang masuk surga, gak ada. Gitu ya. Ini keyakinan kita, ibu. Nah, kita bukan sedang melecehkan agama yang lain, tapi sedang membicarakan keyakinan kita sebagai seorang apa? Muslim. Lantaran agama lain pun sama menganggap kita akan masuk ke mana? Neraka. Cek agama Kristen orang di mana ibu? Di neraka. Cek agama Yahudi orang kaya di mana?
di neraka. Kan itu Ibu. Setiap orang punya keyakinan masing-masing. Nah, keyakinan kita yang akan masuk surga itu hanya Islam saja. Karena Allah mengatakan inna dina indallahi, agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Itu ayat saja Ibu. Maka omong kosong kalau ada orang mengatakan semua agama benar. Enggak. Agama itu hanya Allah saja, hanya Islam saja. Karena hanya Islam yang mengajarkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, oleh sebab itu Ibu, sekali lagi tidak cukup bagi kita hanya mengaku muslim, mengucapkan syahadat, tapi harus berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Supaya menyebabkan Ibu, apabila semesta berkehendak, atas ngadamun begitu. Kalau semesta berkehendak, alam semesta berkehendak, itu ucapan musyrik tidak? Musyrik Ibu, nggak boleh. Karena yang berkehendak itu siapa? Nah, makanya kita mengatakan insya, bukan semesta. Ada orang yang malu mengucapkan nama Allah itu semesta, kadang di atas gitu ya, malu. Tapi Ibu, kalimat di atas itu Ibu sebetulnya menunjukkan fitrah manusia. Kalau Allah itu memang di mana? Bukan di mana-mana. Allah itu di atas. Makanya kita selalu kalau mengatakan Allah selalu seperti ini ya. Ke situ. Karena di arasy Allah itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah beristiwa di atas arasy. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada arasy, enggak. Ya, tapi arasy yang butuh kepada Allah. Nah, cuma ada sebagian orang mengaku muslim, tapi untuk menyebut nama Allah malu, mengganti nama Allah dengan yang di atas, dengan semesta, seperti itu. Tanpa disadari, ucapan semoga semesta berkehendak itu kemusyrikan yang harus ditaubati. Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir Ibu, yang terakhir dari hadis ini apa faedahnya? Bahwa ucapan la ilaha illallah itu menjadi sebab haramnya darah dan harta seorang muslim. Ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, maka haram darahnya ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil, bahkan kehormatannya tidak boleh dijelek-jelekan. Itu seorang muslim. Apakah bisa batal? Bisa. Nanti ada yang menyebabkan darah seorang muslim boleh ditumpahkan. Nah, kita bahas pada hadis yang berikutnya, hadis ke-9 insyaallah. Gitu ya. Nah, jadi Ibu, kalau Ibu melihat seseorang sudah bersyahadat, gak boleh dikafirkan ya. Dia taat, dia tidak melakukan kesyirikan, maka gak boleh kita mengatakan kafir kepada dia. Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya sesama muslim, maka ucapan itu balik lagi kepada siapa? Kepada dirinya. Emang ada cina Pak Ustaz yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim? Ada, saya sudah menjelaskan ya. Di antaranya NII, LDII, ISIS. Nah, mereka itu adalah Khawarij. Mereka itu Khawarij. Khawarij itu satu ideologi yang suka mengkafirkan sesama muslim ketika muslim itu tidak sesuai dengan ideologi mereka. Nah, mereka itu orang-orang Khawarij yang pertama kali muncul di zaman Ali bin Abi Thalib. Oleh Ali bin Abi Thalib diperangi. Cuma tidak habis semua, sebagiannya lepas dan pemikirannya, ideologinya sampai sekarang masih hidup. Di antaranya diadopsi tadi oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang kita kenal dengan LDII itu. Makanya hati-hati kalau di kampung kita ada lembaga-lembaga itu, mereka itu akidahnya Khawarij. Mungkin mereka tidak mengaku, tapi mereka punya dua wajah, wajah ke dalam, wajah keluar.
Wajah keluar seperti baik, tapi wajah di dalamnya mereka mengkafirkan kita. Kalau ibu tidak percaya, cari di YouTube mantan-mantan yang sudah keluar sekarang. Yang sudah keluar, mereka membentuk organisasi tersendiri yang mewadahi para mantan ini. Dan mereka bersaksi bahwa LDII sampai sekarang belum berubah. Akidahnya masih sama seperti dulu, suka mengkafirkan saudaranya sesama muslim. Kalau ibu sholat di masjidnya di pel itu bekas sholatnya bu, karena ibu dianggapnya najis. Lamun ibu duduk di rumahnya kata beres nanti kursi nanti dibersihkan. Tapi anehnya lamun meuli baso karena dikumbah heula langsung dihuapkeun baso galapar. Padahal mengadamel basona sanes euleuk gitunya makan ke lamun aya LDII jajan baso taros nah ibu teh kumbah basona. Nah ibu sampai di situ ya, alhamdulillah satu hadis saya ulang lagi hadisnya. Nabi SAW bersabda, aku diutus dengan pedang ketika kiamat menjelang, sehingga manusia menyembah Allah saja dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Alhamdulillah teh karaos ibu sok saparapat jam deui kita buka diskusi dan tanya jawab. Mana? Nawan manehna dinten ieu bu? Tos kabeh kaca? Aduh. Cantik. Aku lapar baliknya. Maka silakan kalau ada yang bertanya ibu. Mana bu? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustadz, saya tadi mendengar di luar Ya. tentang jihad. Ya. Tentang jihad ini, saya menanyakan ada dua kan, Pak Ustadz, ya. Jadi jihad itu kan bisa kita tidak mungkin ke Palestina berjihad. Ya. Jihad kita dengan kemudahan. Kemudian rezeki gitu kepada yang sedang ke sana gitu. Ini bagaimana hukumnya? Kemudian yang kedua, pada saat berbom Bali, kalau memakai kawan perpihak tadi bom Bali itu semua yang pelakunya itu tujuannya jihad fisabilillah untuk memberantas kemaksiatan yang ada di Denpasar, Denpasar Pak ya. Kemudian yang ketiga, itu dulu Pak Ustadz. Ya. Yang mana ini namanya jihad seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama di dalam Quran itu kan jihad itu tidak mesti dengan fisik kita. Allah kan mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah kalian dengan harta dan jiwa kalian. Bagi mereka yang bisa dengan dua-duanya itu afdal, lebih utama. Ada yang hanya bisa berjihad dengan jiwanya saja, tapi ada juga yang berjihad dengan hartanya saja. Ini menunjukkan bahwa jihad itu bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya sekarang apa yang terjadi di Palestina kan tidak mungkin kita kesana kan. Kesana juga nggak ada nyusahkeun mujahidin kan gitu teman. Gitu, karena fisik kita tidak kuat, mereka orang-orang terlatih. Nah kita diberi kelapangan oleh Allah di Indonesia misalnya, rezeki kita dilapangkan, maka sumbang. Orang-orang Palestina itu sesuai dengan kemampuan kita, jangan tidak peduli sama sekali, karena mereka itu saudara kita. Walaupun mereka di Palestina, Islam itu tidak dibatasi oleh sekat-sekat teritorial. Tidak ada istilahnya nasionalisme dalam Islam itu sebetulnya. Sehingga orang hanya mementingkan negaranya sendiri, tidak mementingkan negara orang lain. Padahal dalam akidah sama. Kadang sesama negara Islam berperang. Sekarang lihat Pakistan dengan Afghanistan saling bombardir, memperebutkan
batas wilayah. Siapa yang membuat batas wilayahnya? Inggris. Jadi sengaja Inggris itu memeta-metakan negara Islam itu supaya umat Islam muncul chauvinisme, nasionalisme sempitnya, mendahului ukhuwah Islamiyahnya sampai saling bunuh di antara sesama muslim, memperebutkan garis imajiner yang tidak terlihat, yang membuat siapa? Inggris itu, untuk melemahkan umat Islam. Makanya nggak ada istilah tidak membantu Palestina. Dulu ketika Indonesia merdeka, yang pertama kali menyumbang dan mengakui kemerdekaan kita itu siapa? Mesir, Palestina, gitu. Nah, jadi ibu yang di sini punya kelapangan, gak usah besar ya. Misalnya, Ustaz saya sanggupnya 50.000, 100.000, saya sanggup 1 juta, sumpah. Karena genosida di Gaza itu ibu masih berlangsung sampai hari ini, belum berhenti. Walaupun ada istilah gencatan senjata, Hamas sudah melepaskan hak kepemimpinannya di Gaza sekarang. Hamas tidak lagi terlibat dalam pemerintahan Gaza, sudah melepas. Tapi Israel walaupun tidak punya alasan tetap membombardir Gaza. Terakhir satu keluarga, ibu, ayah, ibu dan beberapa anaknya mati terbakar kemarin. Hangus terbakar, satu keluarga habis, sedang tidur, dibombardir oleh Israel sampai sekarang. Gitu. Nah, kita ini nanti akan ditanya oleh Allah tentang saudara kita di mana? Di Palestina. Apa yang sudah kita lakukan untuk mereka di sana? Nah, semampu kita. Nah, doa jangan terputus, termasuk mengkampanyekan kemerdekaan Palestina. Itu wajib bagi kita sebagai muslim. Kalau kita tidak peduli, Nabi mengatakan barang siapa yang bangun di pagi hari dan dia tidak peduli dengan kondisi saudaranya sesama muslim, falaisa minni, kata Nabi, orang itu bukan bagian dariku. Makanya salah satu sifat Nabi itu apa? Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari diri kalian, betapa besar dia rasakan penderitaan kalian itu, dan dia begitu risau dengan kondisi kalian. Ya, ini sifat Nabi itu risau dengan kondisi kaum mukminin dan begitu penyayang kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak ada risau dalam diri kita dengan kondisi umat lain, umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu risau dengan kondisi umatnya. Nah, kita ini banyak orang tuh sesama muslim tapi tidak peduli dengan saudaranya. Banyak yang seperti itu. Nah, jadi ibu bisa dengan harta ibu ya. Nah, yang kedua ibu, bagaimanapun ibu ya, bom Bali itu tidak dibenarkan. Karena jihad gak seperti itu. Dalam Islam jihad itu terukur, ada syarat-syarat syar'i